Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namilah Margarini, NIM B1B1230052, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus konflik lingkungan yang ada di Indonesia dan internasional, yang mana konflik ini dijelaskan untuk memenuhi syarat tugas mitigasi konflik lingkungan. Di sini saya mengambil konflik di Indonesia, yang mana konflik lingkungan Rempang Eco City, yang dimana di Batam, Kepulauan Riau. Konflik Rempang Eco City merupakan salah satu konflik lingkungan dan agraria terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Konflik ini muncul akibat rencana pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata terpadu yang dikenal sebagai Rempang Eco City. Proyek ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan dapat menarik investasi besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam. Namun konflik ini Pembangunan tersebut memerlukan relokasi ribuan warga yang menetap secara turun-temurun di Pulau Rempang. Kondisi ini menimbulkan penolakan dari berbagai masyarakat karena mereka merasa hak atas tanah, budaya, dan sumber penghidupan mereka terancam. Saya akan menjelaskan kronologi dari konflik ini, di mana Pulau Rempang telah dihuni oleh masyarakat Melayu sejak ratusan tahun lalu. Pada tahun 2023, pemerintah melalui PB Batam percepat pelaksanaan proyek Rempang Eco City ini yang bekerja sama dengan investor asing. Terus untuk merealisasikan proyek tersebut, sekitar 16 kampung tua di Pulau Rempang direncanakan direlokasi ke lokasi baru. Sebagian warga menolak relokasi karena merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan. Pada September 2023, terjadi aksi demonstrasi yang berujung bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Konflik semakin meluas dan semakin perhatian nasional setelah banyak media memberitakan peristiwa tersebut. Selanjutnya ada aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini, yang mana yang pertama ada pemerintah pusat sebagai pihak yang mendukung proyek investasi. Yang kedua ada BP Batam tadi sebagai pengelola kawasan Batam. Terus yang ketiga ada inspektor proyek Rempang Eco City. Terus yang keempat ada masyarakat Pulau Rempang yang terdampak direlokasi. Terus yang kelima ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan proyek tersebut. Yang terakhir ada organisasi masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan lembaga bantuan hukum. Selanjutnya ada penyebab konflik, yang mana yang pertama ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini yang dimaksud pemerintah berfokus pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat lebih mementingkan keberlangsungan tempat tinggal dan kehidupan mereka. Terus ada penyebab yang kedua, yaitu penyebab sengketa dan penguasaan lahan, yang mana masyarakat menganggap lahan yang mereka tempati merupakan wilayah yang telah diwariskan secara turun-temurun, sementara pemerintah memiliki rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan. Terus ada yang ketiga, penyebab yang ketiga ini yang mana kurangnya partisipasi publik.
Yang dimaksud, sebagian warga merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses perencanaan proyek sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya ada dampak dari konflik ini, yang mana yang pertama ada dampak sosial, munculnya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah, terus terjadinya demonstrasi dan bentrokan, terus adanya masyarakat mengalami ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka, terus timbulnya perpecahan pendapat di antara warga. Ada yang dampak kedua, yang mana dampak ekonomi. Dari sisi ekonomi ini beberapa dampak, yaitu aktivitas nelayan terganggu, terus sebagian warga khawatir kehilangan sumber pendapatan, terus ketidakpastian investasi di wilayah konflik. Yang terakhir ada dampak lingkungan, yang mana dampak lingkungannya ada beberapa juga yang terdampak, yang mana itu ada potensi berkurangnya kawasan mangrove dan hutan pesisir, terus ada risiko perubahan ekosistem pesisir akibat pembangunan industri dan infrastruktur, ada ancaman terdapat keanekaragaman hayati lokal jika pembangunan tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Ada upaya dalam mitigasi yang dilakukan, mana pemerintah menawarkan relokasi dengan pembangunan permukiman baru yang dilengkapi fasilitas umum. Selain itu, dilakukan sosialisasi, dialog dengan masyarakat, dan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak. Terus di sisi lain juga ada masyarakat dan organisasi pendamping melakukan advokasi hukum untuk memastikan hak-hak warga tetap terlindungi. Jadi konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif berpotensi menimbulkan resistensi dan ketegangan sosial. Yang kedua ada konflik lingkungan internasional, yang mana konflik lingkungan Dakota Access Pipeline Standing Rock di Amerika Serikat. Konflik ini merupakan salah satu konflik lingkungan terbesar di dunia yang melibatkan pemerintah, perusahaan energi, terus dan masyarakat adat. Konflik ini menarik perhatian internasional karena menyangkut isu perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, serta pembangunan ekonomi berbasis energi fosil. Yang mana Dakota Access Pipeline ini adalah proyek pipa minyak yang dibangun untuk mengangkut minyak mentah dari negara bagian North Dakota menuju Illinois. Meskipun proyek ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi distribusi energi dan memberikan manfaat ekonomi, masyarakat adat Standing Rock South Tract menilai proyek tersebut mengancam sumber warisan budaya mereka. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih kronologi konflik ini. Pada tahun 2014, perusahaan energi transfer mengajukan pembangunan Dakota Access Pipeline sebagai bagian dari infrastruktur energi Amerika Serikat. Proyek ini dirancang untuk mengangkut ratusan ribu barel minyak setiap hari. Terus pada tahun 2016, masyarakat adat Standing Rock South Tract mengajukan protes karena jalur pipa direncanakan melewati area yang dekat dengan danau Oahe dan sungai Missouri, yang merupakan sumber air utama bagi komunitas mereka. Terus protes kemudian berkembang menjadi gerakan besar yang diikuti oleh ribuan aktivitas lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan pendukung hak-hak masyarakat adat dari berbagai daerah. Adapun aktor yang terlibat dari konflik ini, yang pertama ada Standing Rock South Tract sebagai masyarakat adat yang menolak proyek tadi. Terus yang kedua ada Energy Transfer sebagai perusahaan pengembang pipa minyak. Terus ada yang ketiga pemerintah Amerika Serikat yang penting. Terus yang keempatnya ada US Army Corps of Engineers sebagai lembaga yang memberikan izin dan melakukan pengawasan. Terus ada yang kelima, yaitu yang terakhir, organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan ShareCon. Tak kalah penting ada juga yang terakhir ini, aktivis lingkungan serta masyarakat sipil internasional. Selanjutnya ada penyebab konflik. Yang pertama itu ada penyebab ancaman terhadap sumber air, mana masyarakat Standing Rock khawatir kebocoran pipa dapat mencemari sungai Missouri dan danau Oahe yang menjadi sumber air minum bagi ribuan penduduk. Yang kedua ada perlindungan situs budaya, mana jalur pembangunan pipa melewati kawasan yang dianggap memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat.
proyek, sedangkan masyarakat adat lebih mengutamakan perlindungan lingkungan dan hak tradisional mereka. Dan yang terakhir, ada kurangnya keterlibatan masyarakat adat, yang mana masyarakat adat merasa proses perencanaan dan pengambilan keputusan tidak melibatkan mereka secara memadai sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini, kasus MD Nolong ini, memberikan pelajaran bahwa pembangunan ekonomi itu harus memperhatikan, yang pertama ada perhatikan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, terus perlindungan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat, yang mana transparansi dalam pengambilan keputusan juga diperhatikan, terus harus partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan proyek dimulai, terus ada penerapan sistem pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kedua kasus ini mengajarkan kita bahwa lingkungan bukan hanya sumber daya untuk pembangunan, tetapi juga ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam merancang dan melaksanakan proyek pembangunan di masa mendatang. Sekian video saya menjelaskan mengenai konflik lingkungan. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah.